الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون المؤمنون اتقوا الله حق التقوى فإنه قد فاز من اتقى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Setelah seorang muslim berdoa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, memuji Allah, menyanjung kebesarannya, dan kemudian bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita berharap kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menambah ke dalam diri kita ketakwaan, menambahkan ke dalam diri kita keimanan. Dan sesungguhnya takwa dan iman adalah merupakan sebaik-baik bekal bagi seorang hamba. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kata Allah, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, di antara kebutuhan seorang hamba kepada Allah adalah di mana permintaannya hendaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang menjadikan Allah cinta kepada seorang hamba, manakala si hamba tersebut senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepadanya. Karena Allah adalah zat yang mana ketika dipinta maka dia akan senang, dan manakala Allah Azza wa Jalla jarang diminta dan ditinggalkan, maka ketika itu dia akan murka. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wan nasu hina yus'alu yaghdabu. Allah Azza wa Jalla akan murka ketika engkau tinggalkan meminta kepadanya, sementara manusia ketika mereka diminta, ketika itu mereka akan murka. Ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla nyatakan dalam salah satu firman-Nya, kata Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Bukankah Allah Azza wa Jalla juga mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakan kepada mereka, inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang mana aku akan mengijabahi, aku akan mengabulkan doa-doa siapa yang meminta kepadaku tatkala mereka itu berdoa kepadaku. Ma'asyiral muslimin, menjadi pertanyaan besar bagi seorang muslim. Timbul pertanyaan bagi kita bersama, kalau Allah Azza wa Jal menjanjikan akan adanya ijabah, akan adanya pengkabulan doa bagi setiap mereka hamba-hamba Allah yang berdoa kepadanya, tapi kenapa kita masih merasa banyak di antara doa-doa kita, kebutuhan kita, keinginan kita, apa yang kita panjatkan kepada Allah belum kunjung dikabulkan olehnya? Salah seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Ibrahim ibn Adham rahimahullah, ketika beliau berjalan-jalan di pasar kota Basrah, maka beliau ditanya oleh seseorang, wahai imam, ma lana nad'u falam yustajab lana. Wahai imam, apa yang menjadikan sebab ketika kami berdoa kepada Allah
tapi ternyata ijabah dari Allah tak kunjung datang. Maka beliau rahimahullahu ta'ala nyatakan, li'anna qulubakum matat bi'asyrati asya', karena hati-hati kalian telah mati dengan 10 sebab. Karena hati-hati kalian telah mati dengan 10 hal, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu dari sebabnya. Di antara yang beliau sebutkan adalah, innakum araftumullaha falam tuaddu haqqahu, sesungguhnya kalian itu mengetahui Allah, kalian tahu apa yang Allah sukai, kalian mengerti apa yang Allah tidak inginkan, tetapi kalian tidak tunaikan haknya. Yang wajib tetap kalian tinggalkan, yang dilarang tetap kalian kerjakan. Salat tidak kalian tegakkan, perintahnya masih kalian acuhkan, sementara yang menjadi keharaman darinya masih saja kalian dekati dan kalian kerjakan. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, za'amtum annakum tuhibbuna Allah wa rasulahu fala walakin taraktum sunnatahu. Kalian mengeklaim, kalian mengaku bahwasanya kalian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian cinta kepada Allah, taraktum sunnatahu, akan tetapi kalian tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang akan diijabahi oleh Allah ketika mereka mengeklaim dirinya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang menjadi sunnahnya justru ditinggalkan. Sementara Allah azza wa jalla pernah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Muhammad, katakan kepada hambaku, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta Allah azza wa jalla, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mereka mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, kena mereka mendatangkan bukti, dan buktinya adalah dengan mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada sunnah dan tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih, kalian itu telah membaca Al-Qur'an. Ada di antara kita yang telah membaca tafsirnya, duduk bersama dengan terjemahannya, akan tetapi tidak mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Quran tersebut. Itu hal yang ketiga yang menjadikan doa-doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit di antara kita yang membaca Al-Quran, tidak sedikit di antara kita yang juga mentadabburi Al-Quran, yang coba memahami Al-Quran, duduk dalam majlis-majlis tafsir Al-Quran, akan tetapi apa yang mereka dapatkan tidak mereka amalkan. Maka di antara hal yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya umatku mereka telah mengambil Al-Qur'an ini menjadi sesuatu yang mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan kandungannya, mereka tinggalkan pengamalan terhadap isi dan makna yang dikandungnya. Dan itu di antara makna seseorang meninggalkan Al-Qur'an. Maka agar kiranya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, apa yang menjadi kandungan Al-Quran, apa yang menjadi tuntunan Al-Quran, apa yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tercantum di dalam Al-Quran, maka hendaknya itu menjadi perkara yang bisa kita tegakkan dan bisa kita amalkan. Akaltum ni'am Allah falam tuaddu syukrahat, kalian makan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kalian tidak menunaikan syukurnya kepada Allah. Nikmat yang Allah telah tunaikan kepada kita, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan, turunkan kepada kita, tidak juga kita tunaikan syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, syukur kepada Allah bukan sebatas lisan seseorang mengucapkan alhamdulillah. Syukur kepada Allah bukan hanya sebatas hati-hati mereka mengakui bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi syukur yang sebenarnya adalah dua hal yang kita sebutkan tetap dia datangkan. Kemudian yang ketiga, hendaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai sarana yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Fa kullu ni'mah la tuqarrib min Allah fahiya baliyatun, setiap nikmat yang tidak menjadikan pemiliknya itu semakin dekat dengan Allah yang memberinya nikmat, maka sesungguhnya apa yang telah didapatkannya itu hanya akan menjadi petaka baginya. Kemudian ma'asyiral muslimin,
Qultum inna syaitana aduwukum wa wafaqtumuh. Kata beliau rahimahullah, kalian menyatakan bahwasanya syaitan itu adalah musuh-musuh kalian, akan tetapi mengapa kalian masih menyetujuinya? Masih banyak di antara kita yang mengikutinya. Apa yang menjadi seruannya kita ikuti, apa yang menjadi ajakannya kita turutkan, apa yang menjadi bimbingannya pun kita turuti dan kita ikutkan. Bukankah Allah Azza wa Jalla nyatakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikan syaitan itu sebagai musuh yang nyata bagi kalian. Tapi mengapa di antara kita, mengapa di antara hamba-hamba Allah yang mereka telah sadar sebenar-benarnya kesadaran syaitan itu adalah musuh kita, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, tapi mengapa masih banyak di antara kita dan masih banyak di antara hamba-hamba Allah, termasuk kepada kami sendiri yang menyampaikan, masih banyak di antara ajakan-ajakan syaitan yang masih kita turuti, masih banyak di antara ajakan-ajakan syaitan yang masih kita indahkan, sementara kita selalu menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang kita kutuk mereka, yang terkutuk. Kita kutuk mereka, tapi di satu saat yang lain kita ikuti mereka. Kita cela mereka syaitan, tapi di kesempatan yang lain kita ikuti apa yang menjadi ajakannya. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan, kelak di hari kiamat syaitan akan berkhutbah di hadapan seluruh manusia. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan kelak di hari kiamat akan berkhutbah di hadapan manusia, di hadapan orang-orang yang dahulu mereka mengikutinya, memperturutkan ajakannya. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang nyata. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga menawarkan kepada kalian janji, tapi janji yang aku tawarkan semuanya aku ingkari. Kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian caci diriku, tapi maki diri kalian sendiri. Karena sesungguhnya Allah telah menebarkan janji yang nyata untuk kalian. Sementara kita tahu ma'asyiral muslimin, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyelisihi janjinya. Wa qultum innal jannata haqq falam ta'malu laha. Kalian menyatakan sesungguhnya surga itu nyata, tapi kalian tidak beramal untuk bisa sampai kepadanya. Sebagian salaf dan ahli hikmah menyatakan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Kalian menginginkan kesuksesan tapi kalian tidak menempuh jalannya, maka ketahuilah sebuah kemustahilan ketika kita berharap adanya bahtera yang berlayar di atas daratan. Ma'asyiral muslimin, orang yang mereka menginginkan surga tapi maksiat mereka kerjakan. Ada orang yang menginginkan surga tapi keharaman masih dia tunaikan. Di mana jalan yang akan mengantarkan dia kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala? Kesuksesan akan didapatkan dengan adanya pengorbanan, keberhasilan akan dia raih dengan adanya usaha dan kesungguhan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita agar kita itu betul-betul mencari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qultum innan nara haqq falam tahrubu minha. Kalian katakan neraka itu sebenarnya nyata, tapi kalian tidak lari daripadanya. Sebagai buktinya masih banyak di antara kita yang mengabaikan dosa-dosa besar, yang meremehkan dosa-dosa, yang menganggap enteng dosa dan maksiat, sehingga itu pada hakikatnya hanya akan mendekatkan mereka kepada neraka Allah. Tapi mereka tahu bahwasanya neraka harusnya dihindari dan dijauhi. Kemudian innal mauta haqq falam tasta'iddu lah. Kalian tahu kematian itu nyata, kalian tahu kematian itu benar dan akan datang kepada kalian, akan menghampiri kalian, tapi mengapa kalian tidak bersiap dan bersedia untuk menempuh dan untuk menemuinya? Wa qumtum minan naumi wastaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum 'uyubakum. Kalian juga ketika terbangun dari tidur kalian, ternyata kalian malah sibuk untuk memikirkan aib-aib orang dan kalian lupa akan keburukan-keburukan diri kita sendiri. Dan itulah sifat kita ma'asyiral muslimin. Banyak hal-hal yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala yang barangkali ada beberapa di antaranya terdapat dalam diri kita. Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan minta ampun kepada Allah
tabaraka wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal membimbing kita, menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa bisa sadar bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir kata beliau rahimahullahu ta'ala, dafantum mautakum falam ta'tabiru min. Kalian telah menguburkan di antara orang-orang yang mati salah satu di antara kalian, tapi kalian tidak mengambil ibrah darinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ai ikhwani limithli hadza fa'iddu." Wahai sekalian saudara-saudaraku, wahai sekalian sahabat-sahabatku, untuk kondisi yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya setiap orang yang dikuburkan setelah keluarganya meninggalkannya, maka mereka akan didatangi dua malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbentuk dengan sesuatu yang garang, mengerikan dan menakutkan. Dan kemudian mereka akan bertanya kepada masing-masing hamba yang telah diletakkan dalam lahat-lahat mereka. Semoga Allah azza wa jal mengizinkan kita semuanya di antara orang-orang yang mendapatkan kemudahan di alam kuburnya kita. Dan semoga Allah azza wa jal berikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang semasa hidup kita bisa mengamalkan amal saleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kita untuk bisa mengamalkan segala kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa tubu ilaihi fastaghfiruh innahu khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Kita masih berada di bulan haram, dan di bulan depan kita juga masih berada di bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dzulhijjah dan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sebelumnya datang bulan Dzulqa'dah, juga termasuk di antara bulan haram. Dan beberapa bulan kedepannya akan datang bulan Rajab, itu juga bulan haram, yang mana tidaklah seseorang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang mengutamakan sesuatu yang diutamakan oleh Allah. Tidaklah seseorang mengistimewakan sesuatu yang diistimewakan oleh Allah, melainkan Allah akan jadikan dia sebagai hamba yang mulia, menjadi hamba yang utama dan menjadi hamba yang istimewa. Dan marilah kita perbanyak amal saleh, perbanyak nilai-nilai ketaatan kepada Allah di bulan-bulan yang mulia ini. Dan semoga itu semuanya menjadi sebuah sarana dan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan dengan rahmat itu jualah akhirnya kita mendapatkan surga dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم آمين يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا الولا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.